Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah yang menciptakan kita adalah yang paling tahu tentang diri kita. Diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Seluruh alam semesta milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kesadaran bahwa diri kita milik Allah dan segala sesuatu itu milik Allah, insya Allah membuat kita dengan sadar, ikhlas dan bersikap penuh bisa berucap wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Sehebat apapun seseorang, kalau Allah sudah cabut nikmatnya, tidak bisa berbuat apa. Mengenang seorang profesor ahli ginjal, Profesor Uli Rusli, yang wafat beberapa waktu yang lalu. Beliau punya adik namanya Hari Rusli. Ketika Hari Rusli sakit di akhir hayatnya, Hari Rusli meninggal karena gagal ginjal. Gagal ginjal dengan tekanan darah hampir 0 atau di bawah 0. Kalau gagal ginjal biasa, Dokter Ruli bisa langsung melakukan cuci darah, hemodialisis. Tapi karena tekanan darahnya hampir di bawah 0, tindakannya berbeda, mesinnya berbeda. Maka Profesor ahli ginjal itu tidak berdaya ketika adik yang dia jaga, dia rawat, dia sayangi, wafat di depan matanya karena gagal ginjal. Tapi pada detik itulah kemudian beliau bisa berkata wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa menghalangi Israel untuk mencabut nyawa saudara kita, ayah ibu kita, adik kita, anak kita. Maka pada satu titik kita memang harus berkata wala haula wala quwata illa billah. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Berbanyaklah membaca wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya apa-apa, tapi bukan berarti kita tidak diberikan kemampuan untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam hidup. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, wa nafsi wa masawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kesesatan dan diilhamkan ke dalam jiwa. Karenanya kita sesekali atau sering justru mengikuti dosa, menikmati bahkan dosa yang kita lakukan. Sesekali atau seringkali kita juga berjalan di jalan takwa, menikmati ketakwaan. Bahkan barangkali bercampur aduk dalam diri kita. Di satu ketika kita bangun di tengah malam dengan air mata bercucuran karena takut dan taat pada Allah. Tapi di waktu yang lain mungkin kita bisa tertawa dalam dosa. Manusia memang diberikan peluang untuk itu. Dan itu disampaikan oleh Allah dengan kalimat demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan wa nafsi wa masawwaha. Jadi kesempurnaan jiwa manusia itu bukan karena sifat malaikat yang hanya baik, tapi justru pada saat yang sama manusia mendapat tawaran untuk berbuat tidak baik. Pilih yang mana? Ketika manusia bisa memilih jalan kebaikan, jalan takwa, maka dia menjadi pribadi yang terpuji, bahkan mendapat posisi yang paling baik dalam pandangan Allah.
Inna akramakum indallahi atqakum. Karena berhasil mengatasi pertarungan antara ujub dan takwa. Manusia kita bisa jatuh dalam dosa, dan pada saat yang sama kita bisa ada di jalan takwa. Keagungan Islam itu adalah membuka pintu taubat selama hayat masih dikandung badan. Tidak pernah pintu taubat itu ditutup. Bahkan sebagian ulama mengatakan taubat para pendosa itu lebih dirindukan oleh Allah ketimbang zikir orang bertakwa. Orang bertakwa zikir mah setiap saat, tapi orang dosa taubat mungkin hanya sekali seumur hidup, bahkan mungkin di akhir hayat. Kita mendengar kisah-kisah pertaubatan di ujung perjalanan hidup seorang pendosa. Tapi Allah memang memberikan ilustrasi yang sangat indah untuk para pendosa, untuk kita yang berbuat dosa, bahwa Allah itu mencintai. Jadi bukan saja pintu taubat itu dibuka dan nanti Allah memberikan ampunan, Allah menegaskan Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Memang ayat Al-Baqarah 222 itu di atasnya berbicara tentang, menjelaskan tentang menstruasi dan hubungan suami istri yang dilarang pada saat menstruasi. Tapi di ujung ayat 222-nya ada satu kalimat kunci yang menegaskan kalau kita pernah berbuat dosa sebelumnya, Allah itu sangat senang apabila orang-orang berdosa itu bertobat. Dengan kalimat yang sangat indah, innallaha yuhibbu, mencintai. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Pintu taubat tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Karenanya kalau kita sedang ada di lembah dosa, segera bertobat ketika gerintas hati untuk tobat itu muncul. Jangan nunggu nanti. Tidak perlu di tengah orang banyak. Tidak perlu ada prosesi hijrah diliput oleh media. Pada saat kita ingin hijrah, hijrah dalam pengertian dari yang buruk kepada yang baik. Karena Allah sangat mencintai. Dikisahkan di zaman Nabi Musa, hujan tidak turun dalam waktu yang lama. Bani Israel meminta kepada Musa agar meminta kepada Tuhan diturunkan hujan. Ada tempat di antara Palestina dan Kairo yang disebut sebagai Bukit Tursina oleh kita. Orang Nasrani menyebutnya Santa Katrina. Naik ke atas dan turun memerlukan waktu kira-kira 10 jam dengan unta. Di tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan Allah itu, maka Nabi Musa pun menghadap kepada Allah di Bukit Tursina dan meminta agar diturunkan hujan. Karena sudah lama sekali hujan tidak turun. Biasanya permintaan Nabi Musa alaihissalam segera dikabulkan oleh Allah. Tapi kali ini lama tidak ada hujan. Bani Israel yang rewel itu bertanya lagi, wahai Musa, kenapa kok tidak turun juga hujan? Tanyakan kepada Tuhan, kenapa permintaanmu tidak dikabulkan? Padahal permintaan untuk kebaikan orang banyak. Nabi Musa pun menghadap kepada Allah dengan pertanyaan dari kaumnya, ya Allah, kenapa tidak kau turunkan hujan bagi kami? Sudah cukup banyak kesulitan tanpa hujan yang sangat lama ini. Lantas Allah menjawab, wahai Musa, hujan tidak turun karena ada satu di antara umatmu itu yang tidak pernah ibadah 40 tahun lamanya dan kerjanya hanya bermaksiat. Satu orang tidak ibadah dan satu orang itu konsisten maksiat 40 tahun lamanya, Allah menahan hujan. Sebelum orang itu kau usir atau pergi dari negerimu, maka hujan tidak akan turun selama-lamanya. Terkejut sekali Nabi Musa. Kalau ini terjadi di zaman kita, barangkali hujan tidak akan turun selama-lamanya. Mungkin banyak sekali orang yang konsisten berbuat dosa berpuluh-puluh tahun lamanya. Bermaksiat itu termasuk meninggalkan sholat. Tidak sholat satu kali, dosanya lebih dari 1000 kali berzina. Nabi Musa pun kemudian mengumpulkan kaumnya dan
kemudian Nabi Musa berkata, Allah tidak menurunkan hujan bagi kita karena ada di antara kalian yang sudah 40 tahun lamanya tidak pernah beribadah, kerjanya hanya maksiat. Pergilah segera orang yang merasa sebagai ahli maksiat itu, agar kami semua mendapat hujan. Orang yang dimaksud itu ada di tengah-tengah ketika Nabi Musa menyampaikan penjelasan kenapa hujan tidak turun. Tapi orang itu disergap rasa bingung yang sangat. Kalau dia segera pergi, orang semua tahu bahwa dialah ahli maksiat yang berpuluh tahun itu. Dia mulai berpikir tentang keluarganya. Mungkin keluarganya akan dicap sebagai keluarga pendosa ahli maksiat. Ada rasa malu dan takut. Malu itu sebagian daripada iman. Mulai dia disergap perasaan yang berkecamuk antara segera pergi agar hujan turun atau tetap diam untuk bisa menyelamatkan nama baik diri dan keluarganya. Kita tahu kalau kita berbuat salah yang mendapat aib bukan hanya kita, keluarga kita, bahkan kadang-kadang tetangga kita, kampung kita kadang-kadang mendapatkan cap sebagai orang yang tidak baik. Orang yang ahli berdosa ini, tukang maksiat ini hanya diam saja. Dan dia kemudian dalam kegalauannya yang sangat meminta ampun kepada Allah dalam hati. Ya Allah, akulah yang kau maksudkan itu. Aku mohon ampun atas dosa-dosa yang kulakukan. Dan aku berjanji ya Allah, mulai hari ini aku akan tinggalkan kemaksiatan dan aku akan menjadi ahli ibadah. Dan tiba-tiba hujan turun. Nabi Musa kaget karena merasa belum ada satupun kaumnya yang meninggalkan tempat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa yang terjadi ya Allah? Kemarin kau menahan hujan karena ada ahli maksiat yang tidak pernah ibadah 40 tahun lamanya. Namun belum ada satupun yang meninggalkan negeri kami. Tiba-tiba kau turunkan hujan. Allah menjawab pertanyaan nabinya yang dicintai itu dengan kalimat, wahai Musa, hambaku itu sudah bertobat. Nabi Musa bertanya, yang mana ya Allah? Orang maksiat yang sudah tobat itu yang mana? Allah menjawab, ketika dia berdosa saja, aku tutupi aibnya. Mana mungkin aku buka aibnya sesudah dia bertobat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di zaman Rasulullah SAW, Umar datang ke majelis Rasulullah dengan wajah yang merah padam menahan marah. Rasul bertanya, ada apa wahai Umar? Apa yang terjadi denganmu? Umar menjawab, aku baru saja mengusir seorang laki-laki. Kenapa kau usir dia? Dia melakukan kejahatan yang amat sangat marah. Apa kejahatannya? Dia memperkosa mayat. Tapi pada mayat terakhir yang diperkosa, mayat itu menghantui mimpi-mimpinya. Dia dilanda mimpi buruk yang sangat hebat. Rupanya wajar mayat yang dia perkosa itu mayat seorang wanita solehah yang masih gadis. Dalam mimpi-mimpi wanita itu menggugat laki-laki itu, kenapa engkau nodai aku padahal orang sudah membersihkan aku? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Dalam dihantui mimpi-mimpi buruk yang luar biasa, pemuda itu datang kepada Umar dan berkata, wahai Umar, mintakanlah ampun kepada Rasulullah atas dosa-dosa yang kulakukan. Apa yang kulakukan? Pemuda itu menceritakan apa yang dilakukannya. Aku ingin bertobat. Umar sangat marah dan mengusir pemuda itu. Pergilah engkau. Tidak sudi aku memintakan ampun untuk kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu pun pergi dan Umar menghadap Rasulullah SAW. Rasul setelah mendengar penuturan Umar berkata, kenapa engkau usir dia? Bukankah yang memberinya rezeki Allah? Bukankah yang memberinya hidup juga Allah? Kenapa engkau memberikan kepadanya? Kenapa engkau mengusir dia dan tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk bertobat? Carilah, panggillah dia untuk datang kepada. Para sahabat menyebar mencari pemuda dengan ciri-ciri yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian didapati seorang pemuda yang tersungkur di pasir yang panas dan kemudian diangkat dibawa ke majelis Rasulullah SAW. Ketika pemuda itu datang, Rasul dan para sahabat sudah sedang melaksanakan sholat. Pemuda itu pun kemudian bergabung makmum di belakang Rasulullah SAW.
namun entah rakaat yang keberapa ketika sedang dalam keadaan sholat, pemuda itu tersungkur dan meninggal dalam keadaan sholat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa lepas dari dosa, tapi kita taubat selalu terbuka. Dan apabila kita bertaubat, Allah mengubah posisi kita dari berdosa menjadi kekasih. Gembiranya Allah terhadap hamba yang taubat, kata Nabi, itu lebih dari gembiranya seorang laki-laki yang pergi ke padang pasir membawa unta dengan perbekalan yang banyak, kemudian untanya itu pergi lepas, dan kemudian sesudah lama unta itu datang kembali. Gembira sekali laki-laki itu mendapati untanya datang kembali, kendaraan dan perbekalan. Gembiranya Allah lebih dari gembira seorang laki-laki yang untanya hilang dan kembali. Allah adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Allah senantiasa memberikan kepada kita kasih sayang. Bahkan seringkali Allah memberikan kepada kita jauh di atas apa yang bisa kita bayangkan, lebih dari ekspektasi kita. Allah memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Allah memberikan kepada kita lebih dari amal yang kita lakukan. Dengan segala kekurangan diri, tetaplah selalu dekat dengan Allah dan rasakan bagaimana Allah sangat sayang kepada kita, hamba-hamba yang diciptakannya dari tiada menjadi ada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, adalah kita bersama-sama bermunajat di hari Jumat yang mulia ini, yang Allah janjikan ampunan kepada kita. Nabi SAW bersabda, Jumat ke Jumat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita sambut ampunan Allah itu dengan munajat permohonan ampun atas segala dosa, salah dan hilaf kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami dengan segala dosa yang melekat pada diri kami. Ampuni kami ya Allah yang kadang-kadang senang bergelimang dalam dosa. Bahkan kadang-kadang dosa yang sama kami lakukan sepanjang hidup kami. Pada saat kami melakukan dosa demi dosa, Engkau masih memberikan rezeki kepada kami. Pada saat kami berdosa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan nikmatnya ibadah. Ya Allah, kadang-kadang kami bergelimang dosa, dan pada saat yang sama kami berikan kesempatan oleh untuk merasakan nikmatnya ibadah. Masih Kau berikan kesempatan kepada kami untuk merasakan nikmatnya kasih sayang dalam rumah tangga. Padahal pada saat yang sama kami sedang melakukan dosa demi dosa. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami hamba-Hambamu yang lemah dan tiada berdaya ini. Kami menyadari bahwa tiada yang mampu kami lakukan kecuali dengan pertolongan-Mu. Tiada yang pikeun taat, tiada yang pikeun nyingkahan maksiat, iwal pitulung ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampuni dan sayangi pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu yang tiada bertepi. Sayangi pula pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sayangilah pasangan kami, pasangan yang Kau amanahkan kepada kami untuk kami jaga, untuk kami bahagiakan. Mampukan kami membahagiakan pasangan kami, mencukupi kebutuhan hidupnya, memberikan kepadanya rasa tenang dalam kehidupan berumah tangga bersama kami. Ya Allah, maafkan kami dengan segala kekurangan kami. Kami barangkali bukan pasangan yang baik bagi pasangan kami.
namun pasangan kami menerima kehadiran kami. Mampukan kami memperbaiki diri kami agar kami menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kami. Rob, sayangi pula anak-anak dan keturunan kami yang Kau amanahkan kepada kami. Anak-anak yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Zaman yang begitu penuh dengan gejolak dan perubahan. Ya Allah, ampuni kami, para orang tua yang tidak sempurna dalam mendidik anak-anak kami. Kami pun bukan contoh yang baik bagi anak-anak kami. Betapa banyak kekurangan yang ada pada diri kami. Dan anak-anak kami melihat kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, sempurnakanlah pendidikan bagi anak-anak kami dengan kasih sayang dari Kau yang maha menyempurnakan dengan kesempurnaan ilmu. Kau yang menutupi kekurangan dengan segala kesempurnaan yang ada padamu. Anak-anak kami adalah amanah dari-Mu. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik, ya Allah. Lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Berikan kepada mereka kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ibadah, kecintaan kepada amal soleh. Jadikanlah anak-anak kami dimanapun mereka berada menjadi orang-orang yang menyebarkan manfaat bagi sesama. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami, keluarga kami, kampung kami, negeri kami kehidupan yang baik. Jauhkan kami dari musibah dan bencana. Berikanlah kepada pendosa kesempatan untuk bertobat. Berikanlah kepada orang-orang yang berdosa kasih sayang dari-Mu, sehingga mereka datang kepadamu dengan hati yang bersih. Ya Allah, seandainya di antara pendosa itu adalah kami, ya Allah, ampunilah kami. Maafkan dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Kau maha pengasih, Kau maha penyayang. Kau maha memberi, maha luas pemberian-Mu tiada terbatas. Maha luas kasih sayang, dan Kau tidak pernah melupakan kami, dan Kau tidak pernah menyalahi janji yang telah Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.